Putan Berita 1. Pemirsa, gaya komunikasi yang ceplas-ceplos Bakoboy ala Menkyu Purbaya menuai pro dan kontra. Meski demikian, elektabilitas Purbaya justru tercatat naik. Kita akan membahasnya, pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio saat ini. Ada Direktur Pendidikan Politik Indeks Politika Indonesia, Pak Ali Purnomo, kemudian pakar komunikasi politik Profesor Lely Aryani, dan juga pakar ekonomi Pak Ferry Latulihihin. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Mas Said. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Sama-sama. Kita juga akan menyapa narasumber yang bergabung via Zoom. Bergabung saat ini anggota DPR RI fraksi PAN, Pak Totok Daryanto, serta politikus Gerindra, Bang Hendar Samarantoko. Selamat malam, Bang Hendar Sam, Pak Totok. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di Berita Satu Tambah. Saya mau langsung saja saya akan mulai ke narasumber yang hadir di studio pada malam hari ini. Mungkin saya ingin ke Pak Alip terlebih dahulu karena Pak Alip nih yang membuat elektabilitas dengan survei yang dilakukan begitu ya, meskipun baru dilantik 8 September, belum cukup 2 bulan begitu bekerja, tapi elektabilitasnya cukup tinggi. Bagaimana hasil surveinya sebenarnya, Pak Alip? Jadi kami melakukan survei tanggal 1 sampai 10 Oktober kemarin dengan 72 pertanyaan metode multi-state random sampling dengan margin error 1,6 cukup bagus. Kemudian tingkat kepercayaan juga 95%. Ya, jadi ada 3 hal yang kami survei tentang Pak Purbaya, punya 3 prestasi utama menurut kami. Yang pertama dalam hal top of mind. Bagaimana ketika ditanya tokoh politik siapa yang ada di benak masyarakat. Yang paling banyak diingat oleh masyarakat. Yang paling banyak diingat. Untuk top of mind ini ada nomor 1 masih tetap Pak Prabowo Subianto. Presiden Prabowo. Sebesar 37,12%. Kemudian yang kedua Pak Joko Widodo sebesar 24,25%. Dan yang ketiga Pak Purbaya Yudi Sadewa. Luar biasa 19,45%. Ini artinya dia menggeser tokoh-tokoh lama yang selama ini berada dalam top of mind publik Indonesia. 3 teratas ya? 3 teratas. Di bawahnya ada Kang Deddy Mulyadi 5,12%. Kemudian ada Anies Baswedan 3,12%. Kemudian Ganjar Pranowo ada di 2,68%. Gibran ada di 2,25%. AHY ada di 2,05%. Erick Thohir ada di 1,05%. Baik, Pak Alip, dari hasil-hasil itu apakah tim survei Anda juga mencari tahu apa yang menjadi penyebab Pak Purbaya bisa setinggi itu elektabilitas? Itu baru yang top of mind. Top of mind. Yang kedua, prestasi kedua Pak Purbaya dari sisi elektabilitas. Jadi ketika kami menanyakan seandainya hari ini dilakukan pemilihan presiden, maka siapa calon presiden yang ada di benak masyarakat yang ingin dipilih. Maka survei kami membuktikan bahwa 40,12% rakyat masih menginginkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kemudian yang kedua adalah 22,50% itu memilih Purbaya Yudi Sadewa. Sedangkan Anies Baswedan berada di angka 13,40%. Kemudian Ganjar Pranowo 7,12%. Dan yang ketiga, survei kami menceritakan bahwa elektabilitas untuk calon wakil presiden. Jadi kalau untuk calon wakil presiden yang cocok mendampingi pemilu 2029 mendatang, kalau dilakukan pemilu itu hari ini siapa? Nah, ini yang menarik adalah peringkat pertama sebagai calon wakil presiden menurut persepsi publik adalah Purbaya Yudi Sadewa sebesar 28,65%. Dan yang kedua, Deddy Mulyadi 20. Menempati posisi pertama ya untuk Wapres. Wapres dia nomor pertama 28,65%. Deddy Mulyadi 20,15%. Kemudian AHY 15,75%. Kemudian Gibran Raka Buming Raka 12,35%. Justru turun ke bawah ya? Iya, dia turun ke bawah. Nah, ini menurut saya ada satu peristiwa yang menarik ya. Dia meraih popularitas di 3 kategori, top of mind, calon presiden, dan calon wakil presiden nomor 1. Nah, ini kenapa menarik? Karena barangkali publik di Indonesia saat ini disuguhkan oleh satu
situasi politik yang dianggap membosankan. Oke. Baik itu di kalangan birokrasi, pemerintahan, tokoh-tokoh politik, dan melihat bahwa sosok Purbaya ini dianggap sebagai sosok baru yang genuine begitu. Kenapa dia genuine? Karena dia tidak berasal dari partai politik, tidak punya motivasi politik, dia berasal dari teknokrat, ya kan? Dia dari pengamat, dari ahli ekonomi, yang dia melakukan cara-cara komunikasi juga sangat menarik menurut saya. Karena komunikasi dia tidak bertele-tele, ada yang bilang itu koboi, ada yang bilang itu ugal-ugalan, ada yang bilang macam-macam, tetapi menurut saya dia mencoba seperti seorang guru yang masuk ke kelas baru, Purbaya ini. Ketika dia pertama dilantik menjadi menteri, dia melakukan satu ungkapan yang semua orang dibuatnya marah. Artinya semua perhatian publik Indonesia tertuju kepada dia. Ini seperti seorang guru masuk ke kelas, dia melakukan yang disebut apersepsi. Apersepsi itu guru membuat satu hal yang pokoknya semua murid mau tidak mau harus melihat ke gurunya. Lalu dia mengirimkan pesan yang kedua adalah dia membuat satu statement yang menurut saya itu memang keingintahuan publik tentang ruang ekonomi yang selama ini dianggap abu-abu, ruang gelap, gulita, ruang utang piutang, ruang korupsi, dan dia dengan niat yang tulus mencoba mengurai itu dalam bahasa-bahasa ekonomi yang sederhana. Jadi rakyat Indonesia seolah-olah disajikan satu kuliah ekonomi kerakyatan dengan bahasa yang sangat sederhana. Yang berbeda dari selama ini ya? Yang berbeda selama ini. Selama ini kan wajah-wajah Ibu Sri Mulyani itu formal, teknokratis, globalis begitu ya. Purbaya ini seolah-olah citranya dia begitu tulus, begitu keberpihakan kepada rakyat kelihatan gitu. Begitu keinginan dia mengamankan APBN kita begitu sungguh-sungguh, dan itu ditangkap oleh publik dengan baik. Berbicara masalah bahasa komunikasi, ada pakarnya di sini, Prof. Lely. Prof. Lely, kalau Anda sendiri melihat bagaimana gaya komunikasi seorang Menkyu yang baru kita ini, Purbaya Yudi Sadewa, tidak lebih dari 2 bulan elektabilitas yang disurvei tadi muncreng, begitu cepat. Bagaimana Anda melihat apa yang disukai oleh publik sebetulnya? Ya. Pertama memang pada awal dia dilantik, mungkin imajinasi orang-orang itu kan masih pada sosok Sri Mulyani, seorang ibu perempuan yang nggak banyak omong dan sebagainya. Terus kemudian muncul lagi beberapa meme yang dilahirkan oleh anak beliau. Pada saat itu kontra memang muncul pertama, wah ini bahaya nih kalau begini. Jadi ada asumsi yang jelek lah di awal-awal beliau dilantik ya. Tapi kemudian dia menggebrak tadi dengan beberapa hal yang disampaikan. Bahwa sebenarnya masyarakat itu intinya sudah bosan dengan gaya-gaya komunikasi politik yang high context. Mereka lebih suka yang low context, apa adanya, nggak bertele-tele, nggak muter-muter, to the point gitu kan. Lalu menggambarkan dinamika yang memang berkembang di tengah masyarakat yang pengen segala sesuatunya bukan dalam ruang gelap lagi, semuanya serba transparan, dan itu dilakukan oleh seorang Purbaya. Gayung bersambut nih kepada masyarakat. Kan kalau ada Vimeo nih, maha benar netizen dengan segala cuitannya. Jadi ketika ada nuansa yang sedikit mengolok-ngolok dia, berkelahinya orang dengan netizen, bukannya dengan Purbaya gitu. Saya lihat kalau di medsos itu kan banjir komentar yang apabila ada satu orang yang menghujat, maka orang itu bakal jadi sasaran tembak dari para netizen. Artinya, karena dunia kita ini sebenarnya sudah beralih ke medsos ya. Buktinya apa? Apa yang terjadi di medsos, itulah yang diangkat oleh media mainstream. Berbagai televisi, radio. Beda dengan zaman dulu masih ada TVRI doang. Apa yang dikatakan di TVRI oleh para narasumber itu yang dibincang di warung kopi, lapo tua dan sebagainya. Sekarang dinamikanya kan sudah berubah. Nah jadilah dia menjadi pemenang, katakanlah menjadi netizen darling. Kalau dulu Pak Jokowi pernah menjadi media darling. Sekarang antara netizen darling sama media darling itu disatukan. Itulah yang menimbulkan dia menjadi lebih kuat. Mungkin itu juga hasil survei yang dihasilkan oleh indeks ya. Indeks ini. Gaya komunikasi. Gaya komunikasinya. Tapi yang menurut saya masih nggak bisa saya terima ya. Nama Jokowi dan Gibran masih ada gitu loh. top of mind tapi ya sebagai pemimpin yang pernah ada lah. Mungkin masyarakat masih mengingatnya. Dari gaya komunikasi itu dinilai yang low context, unik begitu ya. Low context. Jadi ya
Jadi bukan high contact, sementara masyarakat memang membutuhkan seperti yang low gayung context itu. bersambut, gayung bersambut. Dan dengan segala dinamika itu, apapun tindakannya, bahasa komunikasi politik itu kan tidak dinilai dari kata-kata yang harus ada kata politiknya. Tapi dari 3 hal saja. Substansi informasi yang dihadirkan, setting di mana informasi disebarkan, karena fungsi yang dijalankan. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan, yang tentu dia orang meliriknya ke belakang nih. Pengalaman dia udah banyak, dan itu berkaitan dengan keuangan, mungkin juga dalam bidang-bidang keuangan lain, dana reksa barangkali nanti akan disebutkan oleh kita. Pada intinya adalah low konteks komunikasi yang benar-benar masuk ke publik sehingga punya elektabilitas ini naik. Kita akan membicarakan tentu konteks ekonominya. Ada Pak Ferry yang lebih ngerti di sini. Tapi sebelum saya ke Pak Ferry, sebelum saya ke Pak Ferry, saya ingin membahas soal komunikasi dulu nih. Saya ingin menyapa narasumber yang bergabung via Zoom. Saya ingin ke Bang Hendarsam dari Partai Gerindra. Bang Hendarsam. Iya, Mas. Baik. Bang Hendarsam, ini Pak Purbaya, kalau tidak salah ya, koreksi saya kalau salah, mengatakan bahwa ini adalah perintah dari Pak Prabowo. Gaya komunikasi seperti ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo, tidak serta-merta datang dari seorang Purbaya. Apakah memang dari Gerindra sendiri melihat gaya komunikasi seperti ini kah yang dibutuhkan juga oleh Pak Presiden Prabowo Subianto? Saya rasa setiap pemimpin, setiap person mempunyai gaya berbicara dan gaya komunikasinya masing-masing. Ya genuine gitu loh ya, bahasa gampangnya dia genuine, dengan intonasi yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Cuman yang pasti gaya komunikasi itu akan terbagi dua, kan juga tahu lah ya, message-nya sampai apa tidak, itu yang penting kan gitu kan. Jadi produktif atau tidak, atau malah kontraproduktif atau tidak, gitu kan intinya. Kadang-kadang kalau dia kontraproduktif, kontennya adalah betul mungkin, cuman dia cara penyampaian tidak baik, tidak tepat, ya kan, itu menjadi kontraproduktif. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau kita lihat ya, setidaknya ya, kalau saya belum bisa kita menyimpulkan apakah kinerja Pak Purbaya ini ke depan baik atau tidak. Tapi setidaknya dari gaya komunikasi yang ada pada saat ini, ya gaya komunikasinya genuine, ya kan, tidak dibuat-buat. Masyarakat Indonesia yang mungkin butuh yang low content kan seperti ini ya. Artinya itu ya bukan low content, menurut saya easy listening. Jadi bahwa kita dalam bahasa Prof. Lely tadi low context, Bang Hendarsam. Iya, kalau konteks kalau bahasa saya easy listening, ya, dia menggunakan bahasa rakyat, di mana ekonomi itu kita menganggap sebagai sesuatu hal yang rumit dan penuh teori, ya, menjadi sesuatu hal yang membumi dan dapat dimengerti. Ya, nggak usah ambil jauh-jauh, anak saya yang SMA kelas 1, 31 menit dia mendengarkan Prof. Purbaya, ya, dalam menyampaikan di DPR pada saat itu, beliau anak saya tahu, oh ekonomi makro seperti itu. Nah setidaknya itu yang ingin kita pahami, bahwa masyarakat Indonesia ya gaya komunikasi itu penting, bahwa teori yang ngejelimet lah, ya bahasa terlalu tinggi, terlalu langit, kadang-kadang itu tidak beresonansi dengan pikirannya dan masyarakat. Jadi artinya apa? Kan pemerintah itu bekerja dalam sistem politik. Nah, politik itu adalah persepsi. Persepsi itu adalah apa? Komunikasi. Ya, kalau komunikasi kita terlalu langit-langit, ya kan, terlihat banyak teori, tapi itu tidak terserap atau tidak, masyarakat tidak mengerti apa yang kita maksudkan, terlihat keren aja, ya jadinya tidak terlihat dengan baik, kan seperti itu. Nah, jadi ini yang mungkin terlihat bahwa Pak Purbaya berbeda dengan ekonom lain, ya, bahwa beliau menyampaikan dengan bahasa, kalau kita bahasa rakyat, dengan bahasa bayi, ya itu merupakan angin segar. Dan kalau itu berdampak terhadap public trust kepada pemerintah, ya alhamdulillah buat kita. Setidaknya itu dulu. Tapi artinya ini positif bagi pemerintahan berarti ya, kehadiran Pak Purbaya? Ya setidaknya kalau kita lihat apa yang dikatakan narasumber sebelumnya tadi, ya seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi itu kan teman-teman dari
pengamat ini tahu ya Yap. masalah itu. Baik. Nah, yang menarik juga ini sudah ada nih partai politik yang tertarik dengan gaya ceplas-ceplos Pak Purbaya dengan bahasa low konteks Partai Amanat Nasional. Kemarin Waketum PAN Pak Edi Suparno mengatakan bahwa tertarik dengan Pak Purbaya. Ada Pak Totok di sini, politisi PAN. Jadi sejauh ini seperti apa? Apakah ini serius bahwa PAN tertarik dengan Pak Purbaya atau bagaimana, Pak Totok? Ya, selamat malam Mas. Jadi mungkin pertama perlu diperjelas ya bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Edi Suparno itu sebenarnya pernyataan bukan official ya, artinya bukan pendapat partai ya. Kita tidak pernah ada rapat khusus untuk misalnya menawari Pak Purbaya untuk jadi anggota PAN atau kader PAN, itu tidak ada. Tapi kita harus melihat bahwa itu sebagai sikap yang secara moral memang nampaknya seperti itu. Jadi kalau ditanya suara batin dari kader-kader PAN, ya ini cocok nih. Ini Pak Menteri satu ini cocok lah kalau dengan model komunikasi yang seperti itu, nampaknya cocok untuk menjadi kader Partai Amanat Nasional. Dan cocok dengan PAN lah ya? Ya cocok dengan PAN, tapi sudah dikatakan sebelumnya oleh Mas Edi juga bahwa belum tentu beliau itu mau kan. Jadi maka saya selalu mengatakan bahwa konteks dari apa yang disampaikan oleh Mas Edi yang belum secara official itu pendapat partai itu sebenarnya lebih sebagai sebuah penghargaan, sebuah dukungan, sebuah pengakuan ya. Ya memang Pak Purbaya harus dikatakan berhasil. Jadi dia sebagai pejabat publik, dia tinggal satu aja tantangannya. Kalau pejabat publik sekarang ini kan tantangannya dua. Pertama, apakah yang disampaikan itu dipercaya oleh publik. Yang kedua, orang akan membuktikan apakah program-program yang sudah disampaikan itu akan menuai hasil apa tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah ini Pak Purbaya ini untungnya beliau ini sekarang didukung oleh semua masyarakat ya, oleh netizen, oleh media, sehingga apa yang disampaikan dengan mudah itu dipercaya sebagai sebuah program yang akan sukses, akan berhasil, dan ini sangat menguntungkan bagi pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Jadi itu pengamatan kami, dan karena itu kalau PAN menyampaikan dukungan politik dalam bentuk ya mengandaikan sebagai kader PAN itu cocok, ya itu saya kira baik aja. Gitu. Baik, secara bahasa yang sederhana, mudah diterima masyarakat, ini rasa-rasanya cocok dengan karakteristik Partai Amanat Nasional ya, Pak Totok ya. Baik, sekarang kita ngomongin soal konteksnya. Ada Pak Ferry di sini yang paling ngerti soal gimana kinerja seorang Purbaya dari dibalik ceplas-ceplos gaya ekonomi yang low contest tadi Prof. Lely mengatakan. Ini Pak Ferry gimana? Saya minta pandangan Anda dulu terkait sosok seorang Purbaya. Kalau saya ngeliatnya gini ya, fenomena Purbaya itu seperti semacam Satrio Piningit ya. Seperti datangnya hadirnya seorang juru selamat. Ya kan? Nah seorang juru selamat itu dihargai ketika masyarakatnya tidak selamat. Ya, gitu lah ya. Ibaratnya beliau seperti sebatang lilin di ruang yang gelap. Ya. Menjadi terang benderang karena ruangnya gelap. Ya kan ya. Nah itu analogi saya antara fenomena Purbaya dengan tadi ya, ruang yang gelap dan masyarakat yang hopeless. Ya kan. Nah kenapa masyarakat ini hopeless dan membutuhkan seorang Satrio Piningit? Kita lihat bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja Mas. Ya. Nah saya kasih contoh. Tabungan masyarakat itu drop 5 tahun terakhir dari 3 juta ya, sampai ke bawah 1 juta ini hari. Satu ya. Yang kedua, kita lihat juga middle class income kita turun dari 57 juta ke 47 juta. Walaupun ini warisan ya, saya nggak menyalahkan Pak Prabowo loh. Ini warisan dari pemerintahan yang lama. Ya, nggak fair menyalahkan Pak Prabowo yang baru 1 tahun, gitu kan ya. Yang kedua, kita lihat turunnya daya beli masyarakat itu paling berasa Mas pada waktu Lebaran. Lebaran itu kan suatu event yang sakral ya. Itu pemudik sampai drop 24% loh.
You can imagine ya, Yes. yang biasanya orang bela-belain dari Jakarta bawa becak ke Cirebon gitu kan, demi bertemu kembali dengan sanak famili ya, ini drop 24%. Yang ketiga, kita lihat PMI kita sebelum rilis 5,12% itu 3 bulan berturut-turut ya, itu di bawah 50. Dan di semester pertama kita lihat juga beberapa bulan month on month terjadi deflasi, artinya demand turun ya. Nah jadi fenomena moncernya Purbaya ya sebagai lilin tidak terlepas adanya dia di ruang yang gelap. Gitu loh ya. Kalau ruangnya terang, lilin itu nggak ada harganya. Mungkin akan biasa aja. Biasa aja, gitu loh ya. Nah, di sini kita harus pahami ya, ada fundamental reason kenapa Purbaya menjadi tiba-tiba ya dengan gayanya yang koboi, gitu kan ya. Lantas tiba-tiba dalam sekejap menjadi dianggap satrio piningit. Nah, saya sebagai seorang ekonom cuma mengatakan begini, ya kan. Apa yang beliau janjikan ini masih berupa janji. Oke. Ya kan ya. Nggak mungkin lah dalam 2 bulan you can make a difference, gitu kan ya. Nah, tinggal masalahnya sekarang, saya sebagai ekonom kembali mempertanyakan, ya kan, jangan sampai masyarakat yang sudah begitu percaya menjadi kecewa, ya kan. Sebab apa? Figur seorang menteri itu bukan gayanya, gaya sementaran mas ya. Ya ini melecehkan Pak Purbaya kalau dinilai gayanya, ya sebab beliau bukan penyanyi dangdut, ya kan ya. Beliau adalah seorang menteri, maka yang harus disoroti adalah polisinya, kebijakannya. Ya kan, benar nggak kebijakannya bisa memenuhi ekspektasi masyarakat yang menggilainya, gitu loh ya. Nah ini belum saya lihat, gitu loh ya. Nah jadi jangan sampai ya, euforia yang begitu tingginya menjadi backfire gitu loh ya. Sebab kalau memang katakanlah, wah ada banyak orang yang ngomong, wah nih jangan-jangan mau nyapres gitu kan ya, tahun 2029 atau mau nyawapres gitu ya. Buat saya sih sah-sah aja, masih ada waktu kan 4 tahun ya mas ya. Yep. Untuk pilpres yang akan datang, selama masa tenggang waktu atau selama masa 4 tahun ini, beliau bisa menunjukkan ya performanya sebagai Menteri Keuangan dan mendapat dukungan dari angka-angka yang memang membaik ya. Ya kalau tadi angka kepercayaan kepada pemerintah ya bisa aja dalam sebulan ya kan ya, tapi kan itu bukan angka ekonomi. Yep. Ya kan ya, angka ekonomi itu kembali lagi pertama, economic growth. Ya kan, bisa nggak kita mempertahankan 5%? Sebab ini udah di-revise down loh, ya kan, oleh IMF, World Bank, ya kan. Dan saya yakin malah kalau benar ya, saya yakin di bawah 4% tahun ini pertumbuhan ekonomi kita. Kuartal keempat nanti? Nanti kuartal 4 selama 1 tahun 2025 ya. Nah kalau beliau bisa mengeluarkan kiat-kiatnya, kebijakan-kebijakannya untuk menjaga economic growth on the track, ya, stays on the track, ya kan. Saya salut sebagai ekonom ya. Ingat loh, saya tidak mengkritik Purbaya sebagai person. Ya, saya mengkritik Purbaya sebagai Menq. Ya sebagai kan? pemerintah. Ya, saya kenal Purbaya dari tahun 2000 mas, sama-sama di Dana Reksa, gitu kan ya. Nah, sekarang saya sebagai ekonom cuma mempertanyakan, Pak Purbaya, ya, polisi apa yang Anda bisa tawarkan kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan mereka kepada Anda. Nah, untuk menjaga itu Pak Purbaya harus membuat kebijakan yang bisa kembali mengembalikan economic growth kita di 5%, ya kan? Kalau bisa sampai 6%, kalau bisa 7%, ya atau 8%, ya kan ya? Jangan sampai nanti trending down and down and down. Kita lihat sekarang ya. Yang paling bisa dipercaya indikator adalah rupiah, Mas. Untuk kepercayaan asing ya terhadap ekonomi kita. Dan rupiah itu terus-terusan under pressure loh. Tadi hampir 16.700 kalau nggak salah, 6.670. Ya kan 16.670 ya kan ya. Indeks harga saham gabungan nggak bisa dijadikan acuan ya kan, karena itu kan ada banyak bandarnya ya. Tapi kalau currency market itu nggak bisa dibandarin mas, ya kan ya. Nah yang kedua, setahu saya indeks kepercayaan konsumen bulan September itu jatuh, ya ininya ya trennya menurun ya. Selebihnya lagi kita lihat sampai saat ini kalau kita lihat Nike, Michelin, Adidas, tutup. PHK, keep rolling down the street. Ya kan? Intinya Pak Ferry, ini masih terlalu dini untuk menilai, begitu terlalu ya? Dini. Terlalu dini. Bukan cuma terlalu dini. Saya sebagai ekonom belum melihat kiat-kiat atau policy, ya kebijakan yang akan diluncurkan oleh Pak Purbaya untuk memenuhi janjinya bahwa beliau bisa mengangkat perekonomian kita, pertumbuhan ekonomi kita ke 8%. Saya malah melihat sebaliknya bahwa ekonomi kita keep trending down gitu ya. Juga benarkah dia akan menjadi lilin penerang di tengah kegelapan yang Anda katakan tadi ya? Iya, makanya saya bilang terangnya Pak Purbaya karena dia berada sebagai lilin di ruang yang sangat gelap. Mengenai indeks-indeks tadi, saya ingin kembali ke Pak Alip. Pak Alip,
indeks kepercayaan konsumen ini selain dari gaya komunikasi, apakah memang ada trust dari publik, bukan hanya dari sisi komunikasi, tapi mungkin dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Pak Purbaya dari Anda? Kalau kita melihat dari berbagai statement yang diberikan Pak Purbaya, misalnya kita mengatakan soal kasus Wus gitu ya. Wus itu Purbaya mengatakan bahwa dia bilang bahwa kalau BUMN itu mengambil dividen, ya dia harus mengambil juga resikonya. Jangan sampai hutang Wus yang sifatnya B2B itu dibebankan kepada APBN misalnya. Jadi itu ada satu sikap sebagai seorang ekonom yang dianggap mampu menempatkan di mana keuangan negara itu harus diselamatkan untuk rakyatnya. Nah, sehingga urusan bisnis ini jangan sampai membebani yang di dalam bisnis itu. Tentu saja untuk pemerintahan kita pada masa-masa kemarin banyak sekali kecurigaan dan hari ini saya kira juga KPK sudah mulai mempelajari ya kasus Wus ada tidak masalah di dalamnya. Jadi Pak Purbaya mengembalikan ruang kepercayaan publik itu dan itu yang menurut saya pelajaran ekonomi, keterus-terangan, transparansi, akuntabilitas yang diberikan Pak Purbaya kepada masyarakat dan itu juga yang kemudian mengerek nama dia menjadi populer. Dan saya kira di tengah struktur pemerintahan yang dibangun Pak Prabowo yang merupakan hasil kolaborasi dengan Pak Jokowi dan beberapa partai yang sangat banyak sekali di mana setiap partai juga punya kepentingan di dalamnya. Kemudian orang bertanya-tanya di antara sekian figur di birokrasi kita, di kementerian kita ini, siapakah orangnya Pak Prabowo kan begitu. Nah sementara ini orang-orang Pak Prabowo itu masih associate dengan misalnya Teddy, kemudian dengan Menteri Luar Negeri, dengan yang lainnya selama ini. Lalu dengan Gibran muncul ketidakpercayaan publik juga cukup tinggi. Lalu dengan menteri-menteri lain dianggap dalam tanda kutip, oh ini kan menteri dari partai tertentu. Ada partainya Mas Toto, ada partai yang lain juga, Demokrat, ada yang lain. Tentu ada satu dinamika. Nah munculnya munculnya Purbaya ini, ya, Purbaya membuat statement yang menurut saya clear di dalamnya. Bahwa saya hanya bertanggung jawab kepada RI 1. Yang lainnya boleh bicara, tapi saya hanya akan mendengar apabila ada reasoning yang masuk akal. Saya kira loyalitas dia diberikan kepada Presiden RI, yang Presiden RI juga dari berbagai macam pidato Pak Prabowo. Saya kira menunjukkan semangat dia yang luar biasa untuk memberantas korupsi. Semangat yang luar biasa untuk melakukan efisiensi. Tetapi di dalam praktek hampir menteri-menteri atau para politisi kita ini bekerja dengan 3 cara. Yang pertama adalah mereka sudah totalitas mencoba meyakinkan bahwa ini menjalankan perintah presiden secara luar biasa, tetapi hasilnya biasa-biasa saja. Maka dia tidak top of mind kan sebagai figur publik. Tapi ada juga cara yang biasa-biasa saja politisi kita ini. Ya, lalu disulaplah menjadi sesuatu seolah-olah dia luar biasa dengan berbagai drama, konten kreator dan lain sebagainya. Tetapi Pak Purbaya ini menurut saya dia punya cara yang berbeda. Cara dia adalah dia mengembalikan hal-hal yang euforia yang seolah-olah luar biasa menjadi biasa-biasa saja. Dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Dikembalikan ke tempatnya, yuk mesti di sini agar negara tidak rugi. Begitu dan agar rakyat sejahtera. Begini loh caranya. Yang tadinya semuanya ditutup penuh kecurigaan. Hari ini sama Pak Purbaya dia ada transparansi, keterbukaan begitu, kemudian kesederhanaan dalam membicarakan ekonomi tadi itu. Dan ada akses publik terhadapnya. Ada akses publik. Baik. Makanya dia membuat program namanya Lapor. Pornya mungkin Purbaya. Oke, baik. Kita akan tahan dulu meneruskan pembahasan kita hari ini, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa Berita Satu Utama masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kami ucapkan selamat datang di Jakarta International Convention Center dalam acara peresmian pembukaan Investor Daily Summit 2025. Forum ini sejak awal didedikasikan untuk menggali dan menata kembali arah ekonomi nasional, berbicara tentang investasi, pertumbuhan dan masa depan negeri. Berita Satu, Bersatu menginspirasi.
Bersama saya Iqbal Suitami Harja. Inilah Corporate Insight selengkapnya. Blended dari segmen consumer dan komersial yang ideal. Memahami seluk-beluk suatu perusahaan untuk mengambil inspirasi sebelum berinvestasi. Jadi kalau kita hitung-hitung nilai daripada sektor karbon itu bisa mencapai 8.000 triliun. Melihat peluang dari sisi korporasi dan sepak terjangnya di dalam dunia bisnis. Jangan lewatkan Corporate Insight jam 9:30 siang hanya di Berita 1. Bersatu menginspirasi. Orang kan sering bilang kalau Gus Dur itu bapak pluralisme gitu-gitu ya. Kalau saya sendiri nggak terlalu sepakat ya. Bahkan kalau saya nggak sepakat. Tidak apa-apa mereka melupakan saya. Tapi saya tetap ingat. Artinya ingat pada negara, ingat pada tentara. Berita 1. Bersatu menginspirasi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berita Satu Utama, masih bersama kami sejumlah narasumber yang ada di studio hari ini. Kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai gaya ceplas-ceplos Pak Koboy ala Menkyu Purbaya Yudi Sadewa. Saya masih kembali membahas mengenai komunikasi. Saya ke Prof. Lely. Prof. Lely, dengan gaya komunikasi yang low konteks tadi Anda mengatakan, apakah menurut Anda ekonom kita atau pejabat yang bergerak di bidang ekonomi kita, memang publik ini membutuhkan sosok yang memiliki cara komunikasi yang sesederhana ini, atau seperti apa Anda melihat? Ya, pertama memang Purbaya ini baru 1 bulan ya. Jadi, tapi ingat Pak Prabowo dalam setahun pemerintahannya itu sudah melakukan berbagai program, salah satunya tentang efisiensi, yang membuat gelisah para kepala daerah terutama ya. Tapi dengan sebagai contoh nih, dengan bahasa komunikasi politik yang Purbaya gunakan, dia bisa menekan kepala daerah. Kalau dulu kepala daerah bisa ngamuk tuh kalau diomongin kayak gitu. Tapi ini kan tidak. Jadi seperti apalagi ada kalimat, saya jadi koboi karena ini diminta Pak Prabowo gitu, diminta Pak Presiden kata dia. Jadi dia itu menjadi aman dalam setiap tindakan politiknya. Makanya saya bilang, ada 3 hal nih, substansi, formasi, setting di mana informasi karena fungsi yang dijalankan. Jadi dalam kapasitasnya fungsi dengan perekonomian memang tidak semuanya bisa dijawab dalam waktu 1 bulan kan. Maka yang dibutuhkan adalah konsistensi dari apa yang diucapkan dengan apa yang tindakan yang akan dia lakukan. Salah satu yang sudah menimbulkan geliat kayaknya gejolak itu tentang impor pakaian bekas. Nah itu cukup mendapat resistensi ya saya lihat ya di lapangan kalau saya dengar secara langsung. Karena banyak sekali konsumen yang membutuhkan hal itu. Kalau mereka beli di toko UMKM itu lebih mahal, kualitasnya juga belum tentu terjamin. Sekarang bagaimana caranya pemerintah turun tangan gitu loh, supaya berdampak secara ekonomi apa yang dia ucapkan. Turun tangan dengan membuat juga misalnya mengumpulkan barang-barang bekas branded yang dari Indonesia sendiri kan banyak nih para pembelinya. Teman-teman politisi banyak barangnya branded juga itu dikumpulkan. Apa namanya itu, kalau di luar negeri itu kan ada toko yang bisa dibeli lalu hasilnya dikembalikan kepada orang miskin kan. Nah dinamika yang semacam ini harus dikonsistensikan juga dengan tindakan politik yang diambilnya sebagai Menteri Keuangan. Sehingga komunikasi politik yang low konteks ini memang betul-betul mencerminkan ada umpan balik yang seimbang. Karena komunikasi politik itu kan tidak lagi bisa dikonsepsikan sebagai yang bersifat linear, asal perintah, seperti zaman Orde Baru. Sekarang modelnya udah bergeser nih, kala interaksional, konvergen, sirkuler, bahkan transaksional. Bahkan interaksionis simbolik. Jadi dengan gaya bicara yang pakai kepala, lirikan mata, bahasa tubuh yang meloncat, itu semua candaan. Bahkan Dian pun dalam komunikasi politik itu kan berbicara. Apalagi ketika dia berbicara itu dengan bahasa rakyat. Saya seperti artis lalu tertawa. Nah rakyat kayaknya suka kalau kita lihat dari hasil survei ini dengan gaya-gaya komunikasi semacam itu. Nah jangan kebakaran kumis teman-teman yang lain nih yang ada di kabinet. Ini penting gitu. nih. Ini saya mau tanyakan nih ke Pak Totok, dari harusnya ini saya mau tanyakan ke Bang Hendarsam, tapi sayangnya sudah cabut begitu ya duluan, sudah pergi meninggalkan kita. Dan saya ke Pak Totok, banyak kemudian kalau kita menyimak apa yang dikatakan oleh mantan PCO begitu, Hasan Nasbi mengatakan bahwa dalam bahasanya ya jangan sampai ada baku tikam nih antara sesama pemerintah. Kalau dari pengamatan Anda Pak Totok, dari partai pendukung pemerintah, apakah memang gaya seperti ini akan mengganggu di kabinet Merah Putih? Menurut saya ya, kayak Pak Prabowo ini kok tidak mengganggu, harusnya. Jadi harusnya disikapi tidak mengganggu. Karena apa? Karena dampaknya kan positif.
untuk kepercayaan publik kepada pemerintah dan memudahkan terlaksananya program-program yang dijalankan oleh pemerintah kalau ada model komunikasi seperti yang dijalankan Pak Prabowo. Jadi menurut saya tim kabinet harusnya merasa terbantu dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo ini dan tidak seperti yang disampaikan Mbak Saraspi itu. Itu menurut saya seperti itu, Mas. Baik, seharusnya bisa mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sendiri dengan bahasa yang mungkin jarang dimiliki oleh pejabat yang ada di Kabinet Merah Putih, begitu ya Pak Toto ya? Ya menurut saya karena sudah jelas dari hasil survei, kemudian juga pengakuan dari masyarakat dan juga suara dari partai politik saya kira juga sama dengan suara masyarakat dan menurut saya ya ini mesti dianggap sebagai sesuatu yang baik gitu loh. Jadi jangan ini lalu menimbulkan persoalan baru di dalam kabinet ya. Kalau bahasa Prof. Leli tadi akan ada kebakaran kumis katanya Pak Toto. Ya itu menurut saya yang tidak perlu terjadi. Jadi ya ini suatu yang positif lah. Anggap aja ini sebagai bagian dari cara tim kabinet untuk berkomunikasi kepada masyarakat dan diwakili oleh Pak Purbaya. Jadi saya kira menurut saya seperti itu. Oke baik, saya ingin kembali ke Pak Ferry nih. Kita masih bicara soal konteks ekonomi begitu ya, ada target di kuartal keempat nanti harus growth ekonomi kita di atas 5% begitu ya. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Meski belum terlalu jauh Pak Ferry ya, belum cukup genap 2 bulan. Tapi apa yang bisa Anda baca dari kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh Pak Purbaya? Ini kebijakan-kebijakan yang diambil Pak Purbaya buat saya sebagai ekonom sangat tidak mungkin mengangkat pertumbuhan ekonomi kita ke atas 5% di kuartal keempat nanti ya. Bahwa beliau berjanji it's fine, tapi itu tetap janji ya. Kita belum melihat hasilnya, angkanya ya. Misalnya kemarin ya, mengucurkan dana atau menempatkan dana dari BI dipindahkan ke Himbara sebesar 200 triliun ya kan ya. Nah dengan ICOR 6,7 uang 200 triliun itu Mas, itu cuman sekitar 0,9% dari PDB kita. Jadi nggak mungkin lah dari 4,7 atau 4,6% jadi ke 6% pertumbuhan ekonomi dengan uang cuma 200 triliun gitu kan ya. Dan juga akhirnya apa? Di situ juga seperti uang 200 triliun itu seperti menggarami laut ya. Sebab apa? Kita tahu ya kan bahwa undisbursed loan ya yang ada di perbankan kita itu besarannya sekitar 2.735 triliun ya. Artinya apa? Kredit growth itu juga turun ya 0,7. Artinya apa? Artinya kredit tidak mengucur walaupun kredit lainnya sudah dibuka ya. Nah, kenapa kredit tidak mengucur karena apa? Karena kembali lagi pebisnis yang mempunyai kredit lain melihat outlook ke depan itu sangat grim ya. Jadi ngapain saya ngambil kredit kalau ternyata bisnis cycle-nya lagi cycling down. Kan gitu ya dari kacamata ya. Artinya lebih besar risikonya daripada untungnya ya, kebandingan udahlah saya diamin aja gitu kan ya. Nah, oleh karena itu ya kan saya khawatirnya janji-janji Pak Purbaya nanti terlalu banyak sehingga overpromise, tidak didukung oleh kenyataan sehari-hari ya, tidak didukung oleh angka-angka ekonomi gitu loh ya. Sebab apa Mas? Secara fundamental Pak Prabowo ini mewarisi ekonomi yang reot. Ya. Nah kita lihat aja fiskal kita. Ya saya nggak menyalahkan Pak Prabowo loh, ya kan. Beliau mendapat warisan dari rezim sebelumnya, ya, yang fundamentalnya sangat reot. Contoh, ya kan, kita jor-joran membangun infrastruktur sampai utang gila-gilaan. Yang terjadi apa? Yang terjadi justru produktivitas turun loh. Padahal capital stock naik, seharusnya produktivitas naik kan gitu ya. Nah ini terjadi ironi gitu loh ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ternyata persoalannya bukan cuma di infrastruktur, tapi juga di suprastruktur. Ya, regulasi, birokrasi, rule of law, ya, ini semua institutional problem. Ya, kita lihat bagaimana premanisme di lapangan ya. Walaupun jalanannya mulus, tapi kalau orang usaha didatengin preman, mereka malas dong Mas, ya kan ya. Nah inilah yang boleh dibilang terlepas dari kacamata ya, yang lepas dari pantauan rezim sebelumnya gitu lah. Nah oleh karena itu saya lihat trennya juga ekonomi kita ini ya kan, ini sama sekali ini all over the world Mas ya, bukan kita aja. Ini trending down gitu loh ya. Nah, makanya saya nggak yakin ya tahun ini bisa 4,5%, saya nggak yakin. Mungkin
mungkin 4% gitu ya. Dengan catatan bahwa problem ekonomi kita itu baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang sangat-sangat tinggi sekali. Contoh. Baik, Ya. Pak Ferry, jadi singkat saya pertanyaan saya, kita kembali fokus ke Pak Purbaya. Jadi Pak Ferry ini seperti Anda katakan sebelumnya, akan jadi juru selamat atau tidak? Nah, ini jadi pertanyaan, ya kan? Karena apa tadi Pak Purbaya kan udah dilihat sebagai juru selamat ya. Siapa yang melihat seseorang menjadi juru selamat adalah masyarakat yang tidak selamat kan gitu ya. Bisa nggak beliau benar-benar bisa menjadi juru selamat? Nah, itu yang saya khawatirkan. Karena apa? Problem kita, ekonomi kita sangat parah. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa kinerja begitu ya. Meskipun Anda meragukan sejumlah kebijakan-kebijakan tadi. Saya ingin kembali ke Pak Alip. Pak Alip, Anda dari lembaga survei begitu ya. Menurut Anda akan bertahan berapa lama elektabilitas ini? Kalau misalnya kita melihat gaya komunikasi seorang Pak Purbaya, kemudian dengan sejumlah kebijakan-kebijakan, kalau misalnya memberikan dampak yang positif, pasti itu akan naik. Tapi kalau hanya sekedar komunikasi yang low konteks, disukai oleh masyarakat, ini akan bisa bertahan berapa lama? Ya, saya kira kekuatan seorang Purbaya bukan hanya pada kekuatan komunikasi, tapi dia dilihat ada satu yang kuat di dalam dirinya, yaitu semacam etikat baik dia, kejujuran dia, itu yang menurut saya mendukung gaya komunikasi dia. Maka ketika misalnya tadi infrastruktur seperti itu, suprastruktur ekonomi kita seperti itu, Purbaya hadir memberikan optimisme dalam artian berarti dia menawarkan dengan kewenangan dia sepenuhnya untuk membangun suprastruktur yang baik secara jujur. Nah, ini kata yang menarik di dalam perekonomian kita. Mungkin perekonomian taruhlah tadi gagal, tidak mencapai pertumbuhan 5% atau 6% seperti yang dia janjikan. Tetapi Purbaya orang yang gentleman. Ketika dia melakukan kesalahan pertama kali dia menjabat, Purbaya mengatakan secara terus terang, ini kan saya masih pejabat baru di sini, jadi kalau ada kesalahan saya minta maaf karena dulu lingkungan kami tidak seperti itu. Ini yang ditunggu rakyat sebenarnya adalah seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nama besar Purbaya itu bukan pada saat ini saja, tetapi ada di dalam mitologi-mitologi, di dalam cerita-cerita rakyat yang merupakan alam bawah sadar rakyat terutama di Jawa. Nama Purbaya itu nama yang populer dari zaman kerajaan-kerajaan dulu. Dan ini secara tidak sadar sebenarnya ada satu semangat yang mirip dengan Purbaya yang sekarang. Ya. Jadi Purbaya itu, ya tadi menyambung soal Satrio Piningit. Purbaya itu adalah nama gelar putra daripada Panembahan Senopati. Yang dianggap paling sakti dan paling berani. Yang dulu merupakan hasil pernikahan dia dengan putrinya Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring punya putri. Kemudian anaknya itu tidak langsung dipelihara oleh raja, dibiarkan dia tinggal di desa yang diberi nama Joko Umbaran. Joko Umbaran kamu tahu namanya? Joko Umbaran itu artinya seorang laki-laki, seorang laki-laki yang dibiarkan begitu saja. Saya lihat saat ini fase Presiden Prabowo sedang membiarkan Purbaya menjadi seorang Joko Umbaran. Tentu kita akan lihat nanti bagaimana kemudian hasilnya begitu. Ini belum genap 2 bulan, baru 8 September dilantik, belum cukup 2 bulan. Kita akan lihat apakah benar seperti bahasa Pak Ferry tadi dia akan menjadi lilin penerang di tengah kegelapan. Begitu kita akan tunggu. Sayang sekali waktu kita terbatas, kita harus menyudahi diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Alip, Prof. Eli, Pak Ferry, Pak Totok. Terima kasih banyak sudah bergabung.